Selamat malam saudara-saudara. Sebelum kita memulai pelatihan ini, kita ibadah sebentar. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat. Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, agar Engkau yang membimbing kami dalam pelatihan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Eliana. Sekarang saya akan membawakan materi lanjutan tentang tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, di video sebelumnya saya telah menjelaskan beberapa aspek-aspek tes karakteristik pribadi. Dan sini saya akan membahas kembali tentang aspek-aspek lain yang akan diujikan dalam tes karakteristik pribadi. Yang pertama itu ada integritas diri, ada semangat berprestasi, ada kreativitas dan inovasi kerja, ada kemampuan beradaptasi, ada orientasi pada pelayanan, dan orientasi kepada orang lain. Aspek integritas diri. Aspek integritas diri ini bertujuan untuk mengukur tingkat kebaikan atau ketulusan hati seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, indikasinya orang yang memiliki integritas tinggi adalah seorang yang baik atau tulus, maka memiliki keberanian dalam mengatakan kebenaran. Yang kedua, dapat membedakan dengan pasti hal yang benar dan salah. Yang ketiga, berani memperjuangkan kebaikan dan kebenaran. Yang keempat, tidak takut terhadap resiko apapun yang menimpa atas tindakan membela atau mempertahankan kebenaran, meskipun risikonya yang ditanggung bisa saja dapat mengancam kelangsungan karirnya. Nah, ini adalah indikasi-indikasi yang calon PNS itu harus memiliki, karena jika tidak memiliki integritas diri sebagai PNS itu tidak akan membuahkan hasil seperti itu. Kita akan masuk ke dalam contoh soal dari aspek integritas diri. Saya akan membacakannya. Sebagian rekan kerja pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Sikap Anda adalah yang A, karena banyak yang melakukannya, mungkin hal ini tidaklah mengapa. Yang B, banyak yang melakukannya sehingga saya pun juga melakukannya. Yang C, demo toleransi saya ikut melakukannya. Yang D, saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. Yang E, saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai. Ini artinya mungkin sesuai jadwal. Kita lihat poinnya. Kita mulai dari poin yang pertama. Poin 1B, banyak yang melakukannya sehingga saya pun juga melakukannya. Hal ini seringkali terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Itu menandakan bahwa kita tidak memiliki integritas diri yang baik. Karena saya kasih contoh. Oh, dia nyontek, saya juga nyontek deh. Oh, dia ngambil lebih, saya juga ngambil lebih deh. Seperti itu. Itu salah satu ciri dari orang yang tidak memiliki integritas diri yang baik. Seperti itu.
Poin 2 yang A, karena banyak yang melakukannya, mungkin hal ini tidaklah mengapa. Hal ini hampir sama dengan asumsi dari poin B. Karena banyak yang melakukannya, mungkin hal ini tidaklah mengapa. Melihat orang lain itu melanggar aturan, kita beranggapan bahwa hal itu suatu hal yang lumrah. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang buruk kalau kita ikut dalam melakukan hal buruk tersebut. Kemudian yang poin 3 yang C, demo toleransi. Saya ikut melakukannya, demo toleransi. Hal ini menandakan bahwa kita itu tidak memiliki integritas diri yang tinggi atau yang baik, karena kita menuntut hak yang sama sedangkan hak tersebut adalah buruk, tindakan tersebut adalah buruk, tapi kita mengungkapkan bahwa kita ingin sama melakukan hal yang buruk tersebut, seperti itu. Kemudian yang poin 4 yang D, saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. Ini adalah satu tindakan yang baik untuk dilakukan karena dia tidak melakukannya, dia tidak melanggar dan tidak mengikuti rekannya yang pulang lebih awal tersebut, karena itu kan tidak sesuai dengan jadwalnya. Seharusnya dia lebih lama di kantor, tapi dia mempercepat pulangnya, itu kan berarti korupsi terhadap waktu. Tapi di selanjutnya itu agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasannya. Berarti di sini ada indikasi bahwa dia ingin, walaupun dia tetap mempertahankan integritasnya, tapi dia ingin dilihat oleh atasannya bahwa dia orang yang rajin dan taat aturan. Nah, kemudian poin 5 yang E, saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Nah, di sini ungkapan ini menunjukkan bahwa dari dalam diri kita itu kita memiliki integritas diri yang baik dan yang tinggi, karena kita tetap mengikuti aturan walaupun kita melihat rekan kerja kita enak pulang duluan gitu, tidak sesuai jadwal. Mungkin kita lebih lama di kantor, lebih menghabiskan waktu di kantor 20 menit lebih lama dari mereka, tapi kita masih tetap pada pendirian kita bahwa kita tidak boleh pulang sebelum jadwalnya pulang, seperti itu. Kemudian soal selanjutnya, saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulensi dalam rapat badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan. Respon saya adalah yang A, berusaha menghindari rekan yang membujuk. Yang B, dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya hasil keputusan rapat. Yang C, memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. Yang D, memberitahukan sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan rapat. Yang E, tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Mari kita lihat poinnya. Poin yang pertama, B, dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya hasil keputusan rapat. Di sini kita menjadi notulensi, ya, artinya adalah orang yang mencatat hal-hal penting apa yang diungkapkan atau dilakukan selama rapat tersebut atau hasil dari rapat tersebut. Nah, dengan bangganya kita menceritakan kepada rekan. Hal ini kan suatu rahasia dari rapat tersebut yang tidak seharusnya kita ungkapkan kepada orang lain, tapi kita ungkapkan. Dan dengan bangganya kita mengungkapkan. Hal ini menandakan bahwa kita memiliki integritas yang rendah. Seperti itu. Kemudian poin 2 yang D, memberitahu sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan rapat. Walaupun dia sahabat kita tidak sepatutnya untuk memberitahukan hasil keputusan rapat, karena tetap saja itu bersifat rahasia dan itu bukan wewenang kita untuk mengungkapkannya kepada orang lain, seperti itu. Walaupun orang tersebut itu adalah dekat dengan kita harus menjaga integritas kita sebagai notulensi dalam rapat tersebut. Kemudian yang poin 3 C, memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. Tadi kan sahabat, sekarang anggota keluarga. Nah, anggota keluarga ini tidak seharusnya juga tahu, karena itu bukan wewenang kita untuk memberitahunya.
Dan sebagai notulensi yang tahu alur ceritanya, yang tahu hasilnya, sebaiknya kita harus memegang rahasia tersebut gitu sampai pada akhirnya yang berwenang akan mengungkapkan hasil rapat tersebut. Kemudian yang poin 4A, berusaha menghindari rekan yang membujuk. Nah, membujuk di sini mungkin dalam artian bahwa membujuk untuk mengetahui hasil dari rapat tersebut. Nah, kita berusaha menghindar ya, karena kita nggak mau untuk mengungkapkan hasil rapat tersebut, jadi kita menghindar saja seperti itu. Kemudian yang poin 5, tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Nah, ini adalah suatu ungkapan yang menandakan bahwa dia bisa tetap menjaga rahasia karena dia tahu hasilnya, karena dia tahu alur ceritanya, karena semua yang penting-penting dalam rapat tersebut ada pada dia, tetapi dia tidak mau membocorkannya karena itu bukan wewenang dia. Seperti itu. Berarti hal ini menandakan bahwa integritas diri dia tinggi. Dia tahu wewenangnya seperti apa, dia tahu dia harus menjaga hasil rapat tersebut. Jadi dia tidak membocorkannya kepada siapapun. Lanjut ke soal berikutnya. Kalau tidak, sudah selesai. Sekarang ada tips integritas diri. Tips integritas diri ini kita bisa belajar dari kejujuran, ketegasan, dan disiplin. Ketika kita menjadi pribadi yang jujur, tegas, dan disiplin, pasti integritas kita akan baik, akan tinggi. Karena kita sudah jujur, sudah tegas, dan kita disiplin. Kemudian yang kedua, memahami bahwa semakin tinggi integritas yang dimiliki, maka semakin banyak pihak yang hormat kepada kita. Begitu juga sebaliknya. Apabila kita jujur, apabila kita tegas, orang untuk berbuat curang pun, untuk menjatuhkan kita pun sudah segan melihat kita. Karena kita punya integritas diri itu yang tinggi, yang orang tidak bisa menggoyahkan gitu. Orang gak bisa menghasut kita karena ya dalam diri kita sendiri pun udah memiliki integritas itu. Seperti itu. Kita lanjut. Aspek semangat berprestasi. Nah, aspek semangat berprestasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat motivasi serta kekuatan tekad seseorang dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan meraih target-target tertentu. Nah, dalam menjadi PNS ini semangat berprestasi ini harus ada ya, karena semakin kita berprestasi jabatan kita juga akan semakin naik dan kinerja kita juga akan semakin baik. Nah, indikasinya apa? Yang pertama, akan meraih kesuksesan karir yang gemilang. Yang kedua, hampir selalu mendapatkan promosi kenaikan jabatan dari atasan atas kinerjanya. Yang pasti kalau kita berprestasi, kita akan mendapatkan promosi kenaikan jabatan entah instansi apapun. Kemudian mendapatkan kenaikan jabatan dengan cepat karena prestasinya. Lanjut, gemar belajar hal-hal baru. Kemudian pikirannya terbuka. Kita akan masuk ke soal. Contoh soalnya, saya akan membacakannya. Atasan Anda amat senang membanding-bandingkan kinerja Anda dan rekan kerja Anda. Maka Anda akan, poin A, menerima saja apa yang diucapkan oleh atasan tersebut. Yang B, bertanya kepada rekan kerja Anda bagaimana cara berkinerja dengan lebih baik. Yang C, meminta kepada atasan untuk menyamakan beban kerja antara Anda dan rekan kerja. Yang D, meminta kepada rekan kerja Anda untuk menurunkan kinerjanya. Yang E, meminta kepada atasan agar berhenti membanding-bandingkan. Mari kita lihat poinnya. Poin yang pertama, D, meminta kepada rekan kerja Anda untuk menurunkan kinerja. Atas dasar apa kita meminta rekan kerja kita menurunkan kinerjanya? Karena yang salah sebenarnya kitanya, diri kitanya. Kenapa kita harus melemparkan itu kepada orang lain? Sehingga menyuruh orang lain tersebut untuk menurunkan kinerjanya. Itu salah satu ungkapan yang sangat buruk. Itu menandakan bahwa kita tidak memiliki semangat untuk berprestasi, seperti itu. Kemudian yang poin 2 yang E, meminta kepada atasan agar berhenti membanding-bandingkan.
berhenti membanding-bandingkan. Hal ini, ungkapan ini bermakna bahwa kita marah, kita tidak suka, atau kita iri karena dibanding-bandingkan. Kemudian kita meminta. Hal ini sangat tidak disarankan untuk dilakukan, karena artinya adalah kita tidak memiliki semangat berprestasi kalau kita malah memberikan argumen untuk seseorang berhenti membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Kemudian poin 3 yang C, meminta kepada atasan untuk menyamakan beban kerja antara Anda dan rekan kerja. Hal ini dapat dilakukan karena mungkin beban kerja yang dilimpahkan kepada rekan kerja kita lebih ringan dibandingkan kita, atau bisa juga sebaliknya. Tapi menyamakan beban kerja ini bukan suatu hal yang harus dilakukan, karena setiap orang memiliki beban kerjanya masing-masing dan memiliki keahliannya masing-masing. Kemudian yang poin 4, A, menerima apa saja yang diucapkan oleh atasan tersebut. Ya, menerima. Ketika kita mendengar ungkapan dari atasan tentang membanding-bandingkan kinerja dan hasil kita terhadap rekan kerja, itu berarti kita harus menerimanya, kita harus mendengarkannya. Ya, karena hanya itu yang bisa kita lakukan gitu, untuk mendengarkan di awal. Kemudian yang poin 5, yang B, bertanya kepada rekan kerja bagaimana cara berkinerja yang lebih baik. Nah, ini adalah poinnya. Bertanya kepada rekan kerja Anda bagaimana cara berkinerja yang lebih baik. Berarti di sini memiliki indikasi bahwa dia memiliki semangat berprestasi. Dia ingin memiliki kinerja yang lebih dari kinerja dia yang sekarang. Sehingga dia bertanya, bagaimanakah cara berkinerja yang lebih baik? Ini mengindikasikan bahwa dia memiliki semangat berprestasi. Seperti itu. Lanjut, rapat direncanakan akan diselenggarakan setiap pekan pada hari Kamis pada pukul 1 siang. Ketika hari Rabu, Anda akan, yang A, pura-pura tidak tahu jika besok ada rapat. Yang B, mengkonfirmasi kepastian rapat. Yang C, sibuk dengan pekerjaan yang sudah mepet deadline. Yang D, menyibukkan diri dengan hal yang lebih berguna daripada rapat. Yang E, datang sesuai kebiasaan perusahaan saja. Mari kita lihat poinnya. Yang poin pertama, A, pura-pura tidak tahu jika besok ada rapat. Hal ini membuktikan bahwa kita itu tidak memperdulikan rapat tersebut. Kita tidak peduli bagaimana jalannya rapat, apakah saya akan berkontribusi di rapat tersebut. Jadi kata-kata pura-pura ini menandakan bahwa ya anggap saya tidak tahu bahwa besok ada rapat, seperti itu. Kemudian yang poin 2, yang E, datang sesuai dengan kebiasaan perusahaan. Ya, ini umumnya orang melakukan hal seperti ini ya, karena ya udah besok rapat dan harus datang besok, ya datang sesuai dengan jadwal saja. Yang poin 3, yang D, menyibukkan diri dengan hal yang lebih berguna daripada rapat. Di sini mengungkapkan bahwa dia masih melakukan hal yang lebih berguna. Berarti dia tahu mana yang berguna buat dirinya dia sebelum mulainya rapat. Jadi hal ini mengindikasikan bahwa ya dia semangat gitu untuk melakukan kegiatan tersebut, karena dia tahu bahwa ada hal lain yang lebih berguna. Kemudian poin 4, sibuk dengan pekerjaan yang sudah mepet deadline. Nah, di sini dia semangat untuk mengerjakan apa yang dibebankan kepadanya agar besoknya itu dia bisa rapat, karena di sini mengindikasikan bahwa dia mau menyelesaikan dulu pekerjaan yang dia rencanakan gitu, apa pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
Kemudian yang poin 5, yang B, mengkonfirmasi kepastian rapat. Nah, mengkonfirmasi kepastian rapat itu hari Rabu. Dia mengkonfirmasi kepastian rapat, sedangkan rapatnya itu adalah hari Kamis. Dan dari soal ini kita bisa lihat diselenggarakan setiap pekan. Berarti sudah berjalan setiap pekan hari Kamis pada pukul 1. Tapi dia masih mengkonfirmasi hari Rabu. Di situ ibaratnya mengungkapkan bahwa dia semangat menanyakan kepastian rapat. Apakah ada rapat? Apakah besok jadi? Jadi mengkonfirmasi itu menandakan bahwa dia tuh peduli terhadap rapat tersebut, dan semangat ini tuh yang ditunjukkan dalam argumen ini, dalam statement ini, seperti itu. Lanjut, tips semangat berprestasi. Yang pertama itu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Seperti soal sebelumnya, kita mencoba untuk lebih baik lagi, dan kita mencoba untuk melakukan pekerjaan kita dengan baik, berusaha untuk menjadi yang terbaik di antara rekan-rekan, di antara semuanya. Bahkan yang dihasilkan itu lebih baik daripada yang dihasilkan dengan rekan-rekannya yang lain. Yang kedua, masuk dalam kumpulan orang-orang baik karena akan terbiasa dengan kultur yang baik juga. Seperti yang kita tahu, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang baik, maka Anda akan baik juga. Bergaulah dengan orang-orang yang memiliki prestasi yang baik, semangat yang baik, maka Anda akan terikut, menjadi terpacu, menjadi termotivasi untuk berprestasi dan untuk semangat. Kemudian jauhkan pikiran dari keinginan untuk memperoleh promosi dengan cara yang tidak baik, karena hal itu akan mematikan daya inovasi, pikiran, semangat berprestasi Anda. Ketika kita ibaratnya ketika kita melakukan kecurangan, kita tidak akan merasakan tangga itu naik. Kalau kita bermulai dari diri kita sendiri, kita berusaha sendiri, kita akan tahu prosesnya sebagaimana, perjuangan kita sebagaimana, sehingga ketika kita naik, kita akan tahu, oh saya harus naik lagi, saya harus berusaha lagi. Ketika kita melakukan kecurangan, ya instan, kita tidak akan tahu bagaimana perjuangan kita, ya udah secara instan, dan kita akan puas dengan hal tersebut, dengan tidak mau lebih-lebih karena tidak terpacu dengan proses yang sulit untuk mencapai prestasi yang lebih baik tersebut. Kemudian aspek kreativitas dan inovasi kerja. Aspek kreativitas kerja dan inovasi bertujuan untuk mengukur apakah Anda memiliki kreativitas atau daya cipta untuk membuat sesuatu yang baru. Nah, menjadi PNS ini tidak hanya kita bekerja, bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan kepada kita, tapi kita bisa memberikan kreatif kita, memberikan inovasi kita terhadap pekerjaan tersebut. Bagaimana cara kita menanggapi pekerjaan tersebut atau menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan cara lain yang lebih efisien atau yang lebih bermanfaat, seperti itu. Nah, indikasinya sifat keterbaruan. Keterbaruan yang dimaksud adalah tidak bersifat sama dengan inovasi yang sudah ada atau tidak plagiat. Jadi di sini adalah mungkin cara kerja kita dulunya A, lalu kita ikut A pada tahun berikutnya. Usahakan bahwa kita punya cara kerja yang lain dengan cara yang beda dari sebelumnya. Itu memacu kita menjadi lebih efisien kerjanya. Kemudian selalu memikirkan cara-cara efektif atau cara-cara lain. Nah, itu seperti yang tadi saya jelaskan bahwa dalam bekerja itu kita tidak harus melakukan atau menyelesaikan tugas tersebut dengan cara-cara lama. Kita bisa juga mengimprove atau memberikan inovasi terhadap cara kerja kita biar lebih efektif dan biar lebih efisien. Kita akan masuk ke soalnya. Saya akan bacakan. Jika pesawat Anda diundur jadwal keberangkatannya selama 2 jam, maka Anda akan A. berjalan-jalan di sekitar bandara, B. melihat ke toko-toko yang ada di dalam bandara,
C. Membaca buku. D. Membuka sosial media yang Anda miliki. D. Mendengarkan musik. Kita lihat poinnya. Poin pertama, mendengarkan musik. Mendengarkan musik, ya mendengarkan musik, kita hanya mendengarkan musik saja. Tidak ada indikasi kreativitas atau inovasinya. Kemudian yang kedua, poin 2, D. Membuka sosial media yang Anda miliki. Ya mungkin kita bosan ya kita melihat sosial media kita, seperti itu. Poin 3, C. Membaca buku. Membaca buku ini merupakan satu tindakan yang dapat menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita, dan dari situ kita bisa menjadi lebih kreatif dan inovatif. Kemudian yang poin 4, melihat ke toko-toko yang ada di dalam bandara. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa diam. Biasanya orang yang memiliki kreativitas tinggi dan memiliki inovasi yang tinggi adalah dia tidak suka pekerjaan yang monoton. Dia tidak melakukan hal yang itu saja. Sehingga di sini kita bisa lihat ya, dia melihat-lihat di toko-toko yang ada dan dia keliling, dia tidak bisa diam, dia mencari hal yang baru. Gitu. Kemudian yang poin 5A, berjalan-jalan di sekitar bandara. Nah, berjalan-jalan ini kan berarti kita dari satu tempat ke tempat lain. Itu menandakan bahwa dia tidak bisa diam juga, seperti yang statement yang B tadi. Dia berjalan-jalan di sekitar bandara, melihat, mungkin berjalan-jalan untuk mengetahui apa yang ada dalam bandara tersebut sambil menunggu jadwal keberangkatannya. Seperti itu. Lanjut, biasanya Anda akan menata ulang kamar Anda dalam jangka waktu A. Sehari sekali, B. Hampir tidak pernah, C. Sekali dalam seminggu, D. Sekali dalam sebulan, E. Sekali dalam setahun. Mari kita lihat poinnya. Poin pertama, B. Hampir tidak pernah. Nah, menata ini adalah salah satu ciri dari orang yang kreatif. Kalau kita tidak menata, berarti dia tidak punya kreativitas untuk mengubah apapun atas dasar kreasinya sendiri, yaitu itu saja. Poin 2, yang A, sehari sekali cukup sering, berarti mungkin dia ada sedikit terlalu aktif ya, karena sehari sekali dia merubah desain ulang kamarnya. Terus yang poin 3, C, sekali dalam seminggu. Nah, sekali dalam seminggu ini mengindikasikan bahwa selama seminggu ini harus ada perubahan yang ada. Berarti dia kreatif menata ulang kamarnya dengan desain-desain yang menurut dia baik, dengan seleranya dia. Tapi itu seminggu sekali. Terlalu cukup sering. Kemudian yang poin 4, D, sekali dalam sebulan. Sekali dalam sebulan. Ini juga mengindikasikan bahwa rasa kreasinya itu, rasa inovasinya itu ada. Berarti dia sekali dalam sebulan itu, di jangka waktu yang sebulan itu, dia memikirkan bahwa dia akan mendesain ulang. Kemudian yang poin 5, sekali dalam 1 tahun. Nah, sekali dalam 1 tahun. Berarti di sini dia menikmati dulu penataan yang dia lakukan selama 1 tahun itu. Dia menata kamarnya dan dia menganalisis dulu nyamannya seperti apa dan mungkin nextnya akan bagaimana kamar itu akan ditata ulang kembali. Jadi jangka waktunya itu lebih lumayan panjang untuk menikmati dari tata ulang kamarnya tersebut. Tips kreativitas dan inovasi kerja. Yang pertama, berani mencoba mengerjakan suatu rutinitas dengan cara yang berbeda. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa jadi PNS itu pasti kerjanya itu saja. Tapi yang membuat kita menjadi kreatif adalah bagaimana cara mengerjakan itu saja dengan cara yang berbeda. Mengerjakan dengan lebih efisien mungkin, lebih bermanfaat. Kedua, menyelesaikan masalah dengan cara yang optimal. Kita harus menyelesaikan masalah dengan cara yang optimal, yang sepenuhnya
kemudian mau menerima masukan. Nah, salah satu orang yang kreatif itu adalah menerima masukan, karena kita tidak tahu bahwa setiap masukan itu punya ide yang unik masing-masing. Misal kita dapat masukan untuk tata kamar kita dari teman kita A ke teman kita B, kemudian kita kombinasikan dan menjadi kreatif, ya khas dari kita karena kita yang berpikir. Kita bisa mewujudkan inovasi kita di kerjaan juga, karena di kerjaan itu caranya masing-masing orang punya cara. Kita bisa menganalisis dan dari situ kita harus menerima masukan juga bagaimana cara untuk melakukan suatu tugas yang lebih baik. Kombinasi yang baik itu seperti apa agar tugas tersebut cepat selesai, efisien, dan bermanfaat. Kemudian latihanlah untuk bertukar ide dan gagasan dengan orang lain yang lebih ahli. Kemampuan kita terbatas, jadi kita harus terus latihan, menukar ide. Barangkali ide tersebut cukup unik sehingga kita bisa mensempurnakan kembali ide tersebut. Mungkin idenya kurang sempurna, jadi kita sempurnakan. Jadi itu suatu inovasi juga buat kita. Selalu menyiapkan rencana cadangan. Nah, rencana cadangan ini seperti yang saya jelaskan, ketika cara ini dilakukan, kita harus punya cara yang lain. Siapa tahu cara lain itu lebih efisien atau lebih optimal dibandingkan cara yang telah kita lakukan. Dan lanjut, aspek kemampuan beradaptasi. Aspek kemampuan beradaptasi bertujuan untuk mengukur tingkat kedewasaan Anda dalam menyesuaikan diri. Beradaptasi berarti dia menyesuaikan diri ya. Indikasinya adalah mampu beradaptasi dengan segala bentuk penyesuaian diri, seperti beradaptasi dengan lingkungan yang baru, rekan kerja yang baru, atasan baru, peraturan baru, hal lain yang berbeda dari yang biasanya dialami. Kemudian menyukai perubahan sehingga tidak takut lagi dengan perubahan. Lalu menjadi pribadi yang selalu berpikir maju, mau belajar hal-hal yang baru. Kita lihat contoh soalnya. Suatu hari kendaraan Anda rusak sehingga Anda tidak bisa masuk berangkat untuk bekerja seperti biasa. Maka Anda akan A. membawanya ke bengkel dulu, B. tidak masuk kantor dulu, C. menumpang tetangga yang kantornya berdekatan dengan kantor saya, D. menggunakan kendaraan umum, E. minta rekan Anda untuk menjemput. Mari kita lihat poinnya. Yang poin pertama B. tidak masuk kantor dulu. Hal ini sangat tidak rasional karena kendaraan rusak itu tidak ada hubungannya sebenarnya dengan kita tidak masuk kantor. Kita bisa menggunakan alternatif lain untuk sampai ke kantor. Dan motor rusak itu atau kendaraan rusak ini tidak menjadi alasan kita untuk tidak masuk kantor. Kemudian yang poin 2, minta rekan Anda untuk menjemput. Ini lebih suatu solusi yang membebankan orang lain. Mungkin kita akan sampai ke kantor tapi kita membebankan orang lain untuk menjemput kita. Seperti itu. Kemudian poin 3C, menumpang tetangga yang kantornya berdekatan dengan kantor saya. Menumpang tetangga. Jika hal ini terjadi, ini menjadi alternatif yang cukup beruntung karena kita bisa menumpang yang kebetulan ada tetangga kita yang kantornya berdekatan dengan kita. Jadi kita bisa numpang dan kita meninggalkan kendaraan kita yang rusak dan kita sampai kantor untuk bekerja. Kemudian yang poin 4, A, membawanya ke bengkel dulu. Berarti di sini kita memperbaiki dulu kendaraan tersebut, tidak membebankan orang lain dan kita berusaha sendiri demi kita harus pergi ke kantor. Nah, poin 5, D, menggunakan kendaraan umum. Nah, ini adalah salah satu kebijakan yang sangat baik, menggunakan kendaraan umum. Kita bisa memanfaatkan fasilitas umum untuk sampai ke tempat kerja di mana keadaan kendaraan kita tuh sedang rusak. Kita bisa sampai ke tempat kerja dengan memanfaatkan fasilitas umum. Ini adalah satu tindakan yang cepat, yang bijak. Lanjut.
Sebagai seorang PNS dengan skala kerja se-Indonesia, Anda harus siap bahwa sewaktu-waktu akan ditugaskan di daerah bahkan belum pernah Anda dengarnya. Ketika giliran Anda untuk ditempatkan di daerah tersebut, Anda akan A. meninggalkan profesi PNS Anda, B. tetap menjalaninya sebagai konsekuensi, C. menjalaninya dan senantiasa berdoa agar tidak lama-lama di sana, D. pasrah saja, E. senang karena Anda bisa berpetualang sendiri. Mari kita lihat poinnya. Poin yang 1, A. meninggalkan profesi PNS. Nah, kalau kalian berpikir bahwa PNS itu tidak ditugaskan di daerah-daerah tertentu, atau kalian berpikir bahwa saya akan aman-aman saja bekerja di tempat saya sampai seterusnya, lebih baik tidak usah mencalonkan diri sebagai PNS, karena PNS ini pengabdian kepada negara pasti akan ditempatkan di instansi berbeda ketika memang ada kebijakan dari atas. Poin 2 yang D, pasrah saja. Pasrah saja berarti kita tidak memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, karena ya pasrah saja, ya sudah, terima saja. Kemudian poin 3, C, menjalaninya dan senantiasa berdoa agar tidak lama-lama di sana. Menjalaninya dan senantiasa berdoa agar tidak lama-lama di sana. Menjalaninya berarti dia mau beradaptasi, mampu beradaptasi. Dan dia senantiasa berdoa agar tidak berlama-lama di sana. Dan dia merasa khawatir kalau dia itu tidak mampu untuk berlama-lama di sana, karena dia tidak mengenal tempat tersebut. Yang ke poin 4, senang karena Anda bisa berpetualang sendiri. Nah, kata berpetualang ini sebenarnya cukup mengindikasikan bahwa kita mampu beradaptasi. Berarti kita suka bertualang. Bertualang itu berarti dari satu tempat yang belum kita lalui, lalu kita ke sana. Kita mampu beradaptasi, kita mampu menyesuaikan diri di sana. Kemudian yang poin 5 adalah B, tetap menjalaninya sebagai konsekuensi. Nah, tetap menjalaninya sebagai konsekuensi. Konsekuensi dari PNS adalah mampu untuk sewaktu-waktu ditugaskan di daerah yang bahkan belum pernah didengarnya. Tapi kita tetap menjalaninya, itu berarti kemampuan adaptasi kita baik, karena kita menerima konsekuensi dan kita menjalankannya. Tidak mungkin kita menjalankannya tanpa kita tidak menerima konsekuensinya, karena kalau kita tidak menerima konsekuensinya, ya kita tidak akan bisa bertahan hidup, kita tidak akan bisa menerima perubahan yang biasanya kita alami gitu. Perubahan-perubahan yang belum pernah kita lihat, kita tidak akan bisa bertahan hidup, kita tidak akan bisa mengatasinya kalau kita tidak bisa menerima konsekuensinya. Kemudian ada tipsnya. Yang pertama, pahamilah bahwa segala sesuatu cepat atau lambat pasti akan mengalami perubahan. Kita harus memahami bahwa semua itu pasti berubah dan kita harus menyesuaikannya. Yang kedua, berkompromilah dengan perubahan yang ada dalam hal kebaikan. Jadi kita tidak melawan, tetapi kita berkompromi, kita mengikuti arusnya, kita beradaptasi, kita menyesuaikan kita terhadap lingkungannya, bukan lingkungan itu menyesuaikan terhadap kita. Kemudian biasakan untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Kita harus terbiasa untuk selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, karena kalau kita tidak menyesuaikan diri, ya kita akan kesusahan, kita akan kesulitan, kita tidak akan bisa berkembang, kita akan mati berjalannya dengan waktu. Kemudian amatilah perubahan di sekitar lingkungan Anda untuk mengoptimalkan prestasi. Dengan mengamati perubahan itu kan prestasi kita berjalan. Itu akan saling berjalan ketika kita melihat perubahan yang kita ikut, kita beradaptasi, pasti prestasi itu juga akan mengikuti kita kalau kita sanggup untuk beradaptasi sama lingkungan sekitar. Contoh saja pada saat sekarang ini kan ada pandemi. Yang tadinya kita tidak pakai masker, coba bayangkan kalau kita keluar di saat pandemi tidak pakai masker. Dan kita saya nggak mau nih pakai masker, ngapain pakai masker? Tiba-tiba kita ketemu
dengan orang yang penyakit COVID. Ya udah, kita kena. Karena kita tidak mampu beradaptasi, kita tidak mau berkompromi dengan perubahan tersebut. Seperti itu. Kemudian juga untuk bekerja WFH, gak mungkin ya selama pandemi ini kan kita di rumah, terus kita gak bekerja, terus kita perputaran organisasi itu seperti apa? Bahkan PNS pun sekarang di masa pandemi ini WFH, bekerja di rumah. Kalau dia tidak memiliki kemampuan adaptasi, ya dia tidak akan bisa bertahan jadi PNS. Dia akan kesulitan dengan teknologi yang ada, dengan aplikasi-aplikasi yang menunjang pekerjaannya untuk sekarang ini seperti Zoom, seperti Google Meeting, seperti itu. Kalau dia tidak bisa beradaptasi, tidak bisa mengendalikannya, dia akan kesulitan. Lanjut, aspek orientasi pada pelayanan. Nah, ini adalah aspek yang paling penting, adalah aspek orientasi yang bertujuan untuk mengukur kesiapan dan kesigapan pada tugas pelayanan yang diberikan. Sebagai PNS ini kita yang pasti adalah pengabdi negara yang melayani masyarakat. Indikasinya selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Itu sudah jelas, karena di sini posisinya adalah kita melayani, bukan dilayani. Kemudian senang melayani terutama untuk kepentingan orang lain, orang banyak. Contoh soalnya, suatu hari Anda dikunjungi oleh seorang yang susah untuk menerima penjelasan Anda karena faktor usia. Maka Anda akan yang A tetap menjelaskan dengan pelan, yang B menyuruhnya pulang karena Anda punya banyak pekerjaan, yang C menyuruh rekan Anda untuk membantu, yang D meninggalkannya saja. Yang E memintanya untuk bertemu dengan atasannya saja. Mari kita lihat poinnya. Poin 1, D meninggalkannya saja. Ini sangat tidak manusiawi. Ini adalah tindakan yang sangat tidak diperkenankan. Kita melayani tetapi kita meninggalkan orang yang seharusnya kita layani. Seperti itu. Poin 2, B, menyuruhnya pulang karena Anda punya banyak pekerjaan, menyuruhnya pulang. Ini berarti Anda tidak melayani dengan baik karena kekurangan dari seseorang ini tidak seharusnya kita tidak jadi melayani dia karena kekurangannya dia. Seharusnya ini menjadi hal yang harus kita tanggulangi karena faktor usia. Jadi untuk menyuruhnya pulang itu bukan suatu tindakan yang baik. Apalagi Anda beralasan karena punya banyak pekerjaan. Sedangkan PNS itu adalah pekerjaan untuk melayani. Poin yang ketiga, memintanya untuk bertemu dengan atasan Anda saja. Nah, alternatif ini bisa dilakukan karena kita merasa mungkin kita tidak sanggup untuk menjelaskannya, atau mungkin kita tidak tahu cara pendekatan untuk menjelaskan kepada orang tersebut. Yang poin 4, C, menyuruh rekan Anda untuk membantu. Nah, menyuruh rekan Anda untuk membantu. Berarti di sini kita masih mau melayani orang tersebut, tapi mungkin karena keterbatasan kita jadi tidak mengetahui, jadi kita butuh bantuan orang lain. Hal ini sangat dianjurkan untuk dilakukan karena kita tetap mengutamakan pelayanan. Walaupun kita tidak sanggup, tapi kita minta orang lain untuk membantu kita gitu. Kemudian poin 5, A, tetap menjelaskan dengan pelan. Nah, hal ini yang harusnya semua PNS lakukan, semua orang yang karakter yang harus kita punya. Bahkan bukan PNS juga, tapi kita semua punya. Tetap menjelaskan dengan pelan. Hal ini menandakan bahwa orientasi kita tuh pada pelayanan, melayani orang tersebut, tidak memandang orang itu sakit, sehat, cacat, normal, ataupun punya gangguan ataupun apa. Kita tetap berorientasi pada pelayanan, tetap menjelaskan dengan pelan agar tersampaikan penjelasan itu. Lanjut,
ketika atasan Anda meminta untuk melakukan suatu pekerjaan yang melelahkan dengan bayaran yang kecil, maka Anda akan A. melakukannya karena atasan yang meminta, B. menolak untuk melakukannya karena Anda sibuk, C. melakukannya karena Anda takut, D. melakukannya karena tidak ada lagi yang bersedia, E. menolak untuk melakukannya karena bayarannya kecil. Mari kita lihat poinnya. Poin pertama, menolak untuk melakukannya karena bayarannya kecil. Nah, bayaran, kembali lagi pada bayaran. Yang namanya bekerja pasti tidak luput dari bayaran. Tapi di sini orientasi pada pelayanan, kita itu melayani masyarakat gitu. Terus kita menolak hanya karena bayarnya kecil. Lalu orientasi pada pelayanan letaknya di mana? Berarti kita tidak berorientasi pada pelayanan. Yang poin 2, B, menolak untuk melakukannya karena Anda sibuk. Ini mungkin menjadi alasan bahwa karena bayarannya itu kecil, sehingga kita menolak untuk melakukannya karena kita sibuk. Coba kalau bayarnya besar, pasti kita akan berpikir ulang untuk menolaknya. Poin ketiga yang C, melakukannya karena Anda takut. Nah, melakukannya karena Anda takut. Hal ini dia melakukan, tapi orientasinya itu tidak pada pelayanan, tapi karena takut. Dia tetap melakukan hal tersebut karena ya harus melayani, tapi karena dia juga merasa takut. Kemudian yang poin 4, yang D, melakukannya karena tidak ada lagi yang bersedia. Dia melakukan, rela untuk melakukannya, berarti dia orientasi pada pelayanan karena tidak ada yang bersedia. Jadi dia yang maju, berarti dia bertanggung jawab atas pelayanannya. Berarti dia menjunjung tinggi suatu tugas melayani. Kemudian yang poin 5 yang A, melakukannya karena atasannya yang meminta. Dia melakukannya karena atasannya yang meminta, berarti dia berorientasi pada pelayanan. Ketika dia mendengar tugas tersebut, dia siap. Berarti dia memang bertujuan untuk melayani. Jadi dia langsung sigap ketika atasannya meminta dia untuk bekerja, walaupun memang bayarnya kecil. Karena walaupun bayarnya kecil, ketika seseorang berorientasi kepada pelayanan, itu tidak akan dilihat, itu tidak akan berpengaruh terhadap dia. Tipsnya, ada orientasi kepada pelayanan. Biasakan untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Melatih diri untuk disiplin, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan skala prioritas, mempergunakan waktu secara optimal terutama pada saat jam kerja. Aspek yang terakhir, orientasi kepada orang lain. Aspek ini bertujuan untuk mengukur tingkat kedewasaan Anda dalam menghargai orang lain, baik itu pendapatnya, eksistensinya maupun kapasitasnya sebagai entitas yang ada di luar diri Anda. Indikasinya, yang pertama itu merespon dengan baik terhadap tingkah laku orang lain. Yang kedua, tidak mudah marah, tidak mudah menghakimi, mau mendengarkan orang lain. Contoh soalnya seperti ini. Ketika Anda mengetahui bahwa rekan kerja Anda sedang sakit, tetapi tetap masuk kerja, maka Anda, poin A, menyuruhnya pulang saja, poin B, membantunya dalam bekerja, poin C, membiarkan saja karena pekerjaan Anda masih banyak, poin D, meminta atasan Anda untuk mengizinkannya pulang. Poin E, menyuruh rekan yang lain untuk membantunya. Mari kita lihat poinnya. Poin 1, C, membiarkannya saja karena pekerjaan Anda masih banyak. Berarti di sini Anda tidak peduli dengan sekeliling Anda, berarti Anda tidak peduli dengan rekan kerja Anda. Berarti Anda tidak peduli dengan orang lain. Hal kecil bisa dilihat dari rekan kerja. Seperti itu. Kemudian yang poin 2 yang A, menyuruhnya pulang saja. Menyuruhnya pulang saja adalah tindakan yang baik, tapi sebenarnya itu bukan wewenang Anda. Karena yang seharusnya mengizinkan dia pulang adalah atasan Anda, bukan Anda. Poin 3, B, membantunya dalam bekerja. Sedangkan dia sedang sakit. Oke, Anda membantunya dalam bekerja. Tetapi itu bisa saja memperburuk keadaannya dia. Oke, Anda membantunya kerja, tapi itu suatu tindakan yang kurang bijaksana, walaupun memang membantu. Yang poin 4, menyuruh rekan yang lain untuk membantunya.
menyuruh rekan lain untuk membantunya. Ini juga sama dengan yang poin B, membantunya dalam bekerja. Tapi yang membedakan adalah dia meminta orang lain untuk membantu rekan Anda yang lain. Yang poin 5, D, meminta atasan Anda untuk mengizinkannya pulang. Nah, di sini kita bisa lihat adalah Anda peduli. Anda melihat sekeliling Anda mau membantu untuk mengatasi masalahnya dan bijaksana. Karena mungkin saja dia memaksa untuk masuk kerja sehingga dia tidak berani untuk mengajukan izin untuk pulang. Tapi di sini Anda bisa berperan sebagai orang yang membantunya dengan meminta izin untuk mengizinkan rekan Anda pulang, seperti itu. Kemudian seorang rekan kerja Anda menggunakan komputer Anda tanpa izin sebelum Anda mengizinkannya. Maka Anda akan saya ulangi, seorang rekan kerja Anda menggunakan komputer Anda tanpa izin sebelum dapat izin dari Anda. Maka Anda akan yang A, marah, yang B, biasa saja, yang C, segera merampas komputer Anda, yang D, meminta agar dia izin dahulu, yang E, melaporkannya kepada atasan Anda. Nah, kita lihat poinnya. Poin 1, C, segera merampas komputer Anda. Ini satu tindakan yang kurang sopan karena kita langsung merampasnya saja dari teman kerja kita. Yang poin 2, marah. Marah adalah reaksi yang kurang baik atas segala kondisi. Yang ketiga, melaporkannya kepada atasan Anda. Melaporkan kepada atasan Anda merupakan tindakan yang baik. Itu mencegah agar rekan kerjanya tidak mengulangi hal yang sama dan atasan Anda ini bisa mengerti bahwa itu suatu hal yang kurang baik jika Anda merasa bahwa Anda tidak berani untuk menegurnya, seperti itu. Atau poin 4, yang B, biasa saja. Biasa saja itu hal tidak meminta izin menggunakan barang orang lain. Jika kita biarkan, ya mungkin itu hal yang biasa saja. Itu menandakan bahwa kita mengerti orang lain gitu. Kemudian yang poin 5, D, meminta agar dia izin dahulu. Nah, meminta agar dia izin dahulu, yang pertama kita mengajarkan dia untuk meminta izin. Yang kedua, kita bisa menegur dia dengan cara yang baik. Itu berakibat bahwa dia akan sadar dan berakibat bahwa hubungan kita dengan dia itu bisa terjaga dengan meminta dia izin dahulu, seperti itu. Kemudian tips orientasi kepada orang lain, menghargai pendapat orang lain walau berbeda. Ini harus dimiliki oleh setiap orang, bahkan untuk PNS kita harus menghargai pendapat orang lain walaupun berbeda. Jangan bereaksi lebih ataupun dapat merusak hubungan dengan reaksi kita yang buruk tentang pendapat-pendapat yang mungkin kita tidak sukai. Kemudian bereaksi dengan sopan terhadap tindakan orang lain. Nah, ini bereaksi sopan itu berarti bahwa apapun reaksi yang ditimbulkan oleh orang lain atau tindakan dari orang lain yang kita tidak sukai atau buruk, kita masih harus sopan karena kita harus mengerti juga orang lain itu keadaannya seperti apa dan sudut pandangnya orang lain, bukan diri kita, seperti itu. Sebelumnya saya ingin menjelaskan juga bahwa ini adalah satu soal yang bersangkutan dengan kepribadian kita, dengan pola pikir kita, dengan cara kita bersikap gitu. Jangan sampai apa yang kita pilih itu menjadi gambaran bagi penilai itu menjadi buruk gitu. Dan ketika kita sudah belajar
bagaimana jawaban yang baik, setidaknya kita harus terapkan itu ke dalam diri kita. Kita harus membuat jawaban yang baik itu menjadi permanen gitu. Karena kalau kita hanya membaca, kita menghafal, kan? Kita hanya menghafal bahwa oh ini nih jawaban yang baik atas permasalahan ini, tapi kita tidak mengilhaminya, kita tidak menerapkannya dalam diri kita, itu akan hilang. Di sini dimana kita menjadi calon PNS itu harus mampu memiliki karakter yang baik, harus mampu kita menunjukkan bahwa kita pantas untuk menjadi PNS seperti itu. Karena PNS itu tidak hanya kepintaran saja, tetapi juga kita harus menunjukkan karakteristik yang baik, karena kita bertugas untuk melayani masyarakat seperti itu. Karena dalam melayani masyarakat kita harus mempunyai akhlak dan karakteristik yang baik juga. Jadi seperti itu. Hanya itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.